Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, mencari wajahnya. Saya percaya saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Berkat itu bukan perkara jasmani, tapi berkat pengalaman rohani yang luar biasa. Mari kita duduk kepala, kita berdoa bersyukur sama Tuhan. Bapak, kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa, yang kami kecap setiap hari. Pertolongan, pemeliharaan-Mu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti. Dan kami ingat ini. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu kami ingin memuji, meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Dan dengan darahnya Tuhan, darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita, kita bisa menyembah, memuji Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Amin, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Glory, yeah. Sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. tiada kata yang bisa Indah bersama-Mu. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita katakan, kita bersama-sama katakan, ku tinggikan. Ku Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran
Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Segalanya Lebih dalam lagi lebih dalam ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin, amin Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku menyembah, puji namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadiratmu di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Karena dia bukan hanya Tuhan tapi Raja yang besar. Layak ditinggikan, muliakan. Oh. Ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra. Oh, haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak, bernyanyilah, Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak, bernyanyilah bernyanyilah, bagi Tuhan. bersuka di Oh. hadapannya. Amin, amin. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kemenangan Orang kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Oh! Dengan gambus Mari menari buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya.
kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kemenangan Sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, Sorak dari Sion terdengar suara kemenangan Sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Padadadam, Rarara, padadadadam, 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 rarara, padadadadam, padadadadam, padadadadam. beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah gembala yang luar biasa. Yesus yang dahsyat dan ajaib itu. Haleluya. Semua katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Oh, yang menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut pedang, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan. Mari katakan sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Yesus bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau memberikan tanganmu di hadapan lawan-lawan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau memberikan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau memberiku kekuatan, memberiku kekuatan, memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya. Terima kasih, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dan sungguh nyata bahwa Tuhan kita gembala yang sejati, yang luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan.
Saya percaya firman Tuhan merupakan satu terang bagi hidup kita dan membebaskan, memerdekakan hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur sama Tuhan. Amin Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya. Katakan sama-sama, Bapa Engkau mulia. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini, buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah, mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan berbuat baik kepada kami selama kami masih hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan membuat hati kami hati yang gembur untuk ditamani firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah-buah, lebat, dan berdampak bagi pelayanan yang ada Tuhan. Kami akan terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, haleluya. Ya, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Saya bersukacita kalau hari ini kita masih setia beribadah, kita masih setia mengiring Tuhan. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan hari ini dari Gideon. Kita akan buka Hakim-Hakim pasal 6. Firman Tuhan pagi ini saya beri tema, saya beri judul dipilih untuk sebuah misi ya. Kita akan belajar dari hidupnya Gideon ya. Kita akan buka Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab dan kita akan membaca sama-sama ya. Kita baca ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan dan berfirman kepadanya,
Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, puji Tuhan, ayat 11 sampai 16, kalau kita teliti, kita renungkan, ya saudara, kita baca kembali, ternyata ada beberapa hal yang tersurat di sana yang membuat kita mengerti bahwa hidup itu, ya saudara, adalah untuk sebuah misi. Kita semua dipilih untuk sebuah penugasan khusus. Kalau kita baca, saudara, di dalam ayat 11 dan 12 tadi dikatakan malaikat Tuhan menjumpai Gideon, ya. Gideon ini ketika itu ada dalam kondisi mereka dijajah oleh orang Midian, mereka sangat ketakutan. Bahkan dikatakan Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, mereka sembunyi. Tapi di situ malaikat menjumpai Gideon dan memilih Gideon menjadi seorang pahlawan, seorang yang akan menyelamatkan orang Israel. Pertanyaan saya ketika saya membaca Alkitab, kenapa Gideon dipilih? Kenapa kok bukan yang lain? Siapa Gideon? Apa istimewanya Gideon? Saya teliti sebelum hakim-hakim ini tidak ada yang namanya Gideon, anaknya Abiasar. Tidak pernah dimunculkan di dalam Alkitab siapa sebetulnya Gideon itu, apa istimewanya, tidak ada, saudaraku ya. Kalau kita bicara tentang pilihan, memang pilihan itu haknya Tuhan, ya. Ini yang harus saudara dan saya ketahui, pilihan itu adalah hak dan kedaulatannya Tuhan. Kenapa saya? Kenapa Anda yang jadi pilih Tuhan? Kenapa kita jadi orang-orang Kristen yang dipilih Tuhan? Itu hak dan kedaulatan Tuhan. Sebenarnya kita itu tidak masuk hitungan, ya, nggak masuk hitungan untuk dipilih. Kita itu bukan orang Israel, kita itu orang dulu dikatakan orang kafir yang harusnya dimurkai Tuhan. Tetapi kenapa kita dipilih? Kenapa kita diselamatkan? Itulah yang dinamakan anugerah. Jadi saudara dan saya, ketika saudara sekarang beribadah kepada Tuhan Yesus dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah anugerah. Artinya Tuhan sedang menjumpai saudara dan sedang memilih saudara. Saya juga merenungkan kenapa kok Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Kenapa bukan orang yang lain? Itu juga sebuah misteri. Kalau kita runtut lagi, kenapa kok Yakub dipilih Tuhan lebih daripada Esau? Kenapa kok Yakub yang pernah menipu itu dipakai Tuhan? Kita nggak pernah ngerti, saudaraku. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 14, ada ayat yang bagus sekali yang berkata demikian. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara perhatikan ada gambar cacing yang akan saya tunjukkan. Nah, saudara ya, gambar cacing ini kalau saudara lihat menjijikan, betul ya? Saudara suka pegang cacing? Cuma di rumah suka pegang cacing? Saya rasa enggak ya, kita tahu cacing aja jijik. Tapi Tuhan berkata, hei kamu cacing Yakub, hei kamu ulat Israel. Tuhan memanggil Yakub, Tuhan memanggil Israel sebagai cacing, sebagai ulat, sebagai sesuatu yang sebenarnya menjijikkan. Tapi Alkitab berkata, sekalipun cacing, sekalipun ulat, Tuhan berkata, akulah yang menebus engkau. Artinya apa saudaraku? Artinya kita harus berbahagia, bersukacita. Karena sekalipun saudara dan saya adalah orang-orang yang menjijikkan. Saudara dan saya ini cacing. Saudara dan saya adalah ulat di hadapan Tuhan. Harusnya dibuang, harusnya tidak dihargai. Tapi Tuhan menjumpai saudara, memanggil saudara, dan memilih saudara menjadi umatnya. Berbahagialah kalau saudara dipilih oleh Tuhan, karena itu adalah sebuah apa saudara? Anugerah. Alkitab mengatakan kepada kita, sedikit yang dipilih, sekalipun banyak yang dipanggil. Dalam perikop itu dikatakan Tuhan sedang mengadakan pesta. Tuhan sedang mengadakan sesuatu untuk menghargai orang lain. Tapi dari banyak orang yang dipanggil ternyata hanya sedikit yang mau datang. Hanya sedikit yang dipilih Tuhan. Itu termasuk saudara. Tuhan menyediakan pesta di kerajaan surga.
dan saudara diundang dan ternyata saudara adalah orang-orang yang mau datang ke pesta itu. Puji Tuhan, kita harus berbahagia karena itu saudara ya. Alkitab juga mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih. Dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bagaimana kita dijadikan Tuhan bangsa yang terpilih? Pilihan Tuhan sekali lagi misteri, itu hak dan kedaulatan Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan yang pertama kali saudara, menjadi umat pilihan adalah anugerah. Dan kita patut berbahagia dan berbangga karena itu. Puji Tuhan, Gideon dipilih Tuhan. Sekalipun Gideon merasa bukan siapa-siapa, sekalipun Gideon merasa tidak mampu, sekalipun Gideon itu merasa yang paling muda, tapi Tuhan menjumpai Gideon dan Tuhan memilih Gideon. Hal yang kedua, saudara ya, sekarang ketika malaikat mendatangi Gideon, apakah malaikat hanya sekedar berbahasa basi? Enggak. Ternyata ketika malaikat mendatangi Gideon, Gideon dipilih malaikat, dikasih salam sama malaikat. Ayat 12 dan ayat 14 berkata, Gideon itu dipilih untuk sebuah tugas khusus. Yaitu apa saudara? Untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Itu tugas khusus yang diberikan kepada Gideon. Jadi dia dipilih bukan untuk sekedar senang-senang, tapi dipilih untuk sebuah misi. Sama dengan kita sebenarnya. Apakah kita dipilih hanya untuk bersenang-senang di gereja, bersukacita, nari-nari saja? Enggak. Kenapa kita dipilih? Mungkin jawaban yang paling umum yang biasa kita dengar adalah kita dipilih untuk diselamatkan. Betul saudara? Betul. Tapi slogan ini, hal ini sebenarnya berlaku hanya untuk orang-orang yang akan mati. Dipilih untuk diselamatkan. Saya kasih contoh saudara ya. Ada penjahat di sampingnya Tuhan Yesus ya. Yang satunya menghina Tuhan, yang satunya berkata, Tuhan kalau engkau nanti di kerajaan surga, ingatlah akan aku. Dan Tuhan berkata, saat ini engkau sedang bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara lihat, sekian menit sebelum dia mati, dia dipilih Tuhan menjadi anak Tuhan. Dia diselamatkan dan setelah itu apa saudara? Mati. Tidak ada tugas apa-apa, dia dipilih hanya untuk apa saudara? Diselamatkan. Makanya saya sekali lagi berkata, kalau saudara punya teori, punya anggapan bahwa saudara dipilih hanya untuk diselamatkan, berarti sebenarnya saudara adalah orang-orang yang harusnya mati duluan. Ya, saudara. Harusnya begitu. Makanya kita harus mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Banyak kasus orang yang dipilih untuk diselamatkan itu anugerah. Tapi lain, Gideon dipilih Tuhan untuk sebuah tugas khusus. Misi khusus apa yaitu saudara? Menyelamatkan orang Israel. Ketika saudara dan saya diberi waktu oleh Tuhan, diberi kesempatan hidup sampai sekarang, tidak mati, artinya apa? Hidup kita ada penugasan khusus. Dan Tuhan berkata di dalam Matius pasal 28, ya. Pergi, apa saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku, itu kata Tuhan. Itu amanat agung yang disematkan kepada kita semua. Itu tugas khusus yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk pergi menyelamatkan jiwa. Itu misi kita. Kita dipilih, dikasih kesempatan hidup, dikasih keselamatan. Untuk apa? Untuk pergi menyelamatkan jiwa-jiwa. Harusnya misi itu ada dalam hidup kita sampai sekarang dan berkobar-kobar. Pergi, selamatkan jiwa. Pergi, selamatkan jiwa. Itu harus jadi misi kita, saudara. Ada lagu yang terkenal di mana dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Betul, ini kesempatan. Makanya sebelum Anda mati, ada tugas yang harus Anda selesaikan. Apa? Pergi, selamatkan jiwa. Kita punya slogan yang bagus, saudara ya. Roti bolu cacahe limo. Ingat, apa saudara? Tangi turus yang dipikir jiwa. Ini pantun ini membekas dalam ingatan kita. Makanya saya tampilkan gambar roti bolu. Bukan untuk ngiming-ngiming saudara yang sedang lapar pagi hari ini. Enggak. Kalau saudara ingat roti bolu, ingat apa saudara? Jiwa. Roti bolu, jiwa. Nah ini penting sekali. Supaya kita ingat bahwa jiwa itu menjadi detak jantungnya Tuhan. Jiwa adalah sasaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita dipilih untuk sebuah misi khusus. Yaitu apa saudara? Menyelamatkan jiwa. Pergi, selamatkan jiwa,
selamatkan jiwa, di mana saja pergi jadi saksinya. Nah, 1, 2, 1 menjadi visi kita. Ini lagu ini mengingatkan kita supaya kita terus pergi dan kita ingat bahwa kita dipilih, kita dipanggil Tuhan untuk sebuah penugasan khusus, sebuah misi Tuhan. Yaitu apa saudara? Selamatkan jiwa. Ayo katakan kepada sebelahmu ya, katakan ingat selamatkan jiwa. Ingat misi kita apa? Selamatkan jiwa. Haleluya. Ada yang menarik saudara ya ketika Tuhan berkata kepada Gideon, kamu pergi, bukankah aku yang mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Wah ini ajaib. Ketika Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan itu pasti apa saudara? Bertanggung jawab. Ketika Tuhan kasih visi, maka Tuhan kasih provisi. Artinya apa? Ketika Tuhan menyuruh, dia juga membackup, dia juga ngasih perbekalannya ya. Dia juga ngasih apa saudara? Kemampuan untuk melakukannya. Makanya ketika Gideon disuruh Tuhan, dia merasa tidak mampu. Tuhan, aku ini paling muda, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisiku sekarang sedang bersembunyi, sukuku paling kecil, aku paling muda dari kaum keluargaku yang juga kecil. Apa bisa Tuhan? Tapi Tuhan berkata, bukankah aku yang mengutus engkau? Dan Tuhan berkata, ketika aku mengutus, aku juga menyertai engkau. Ayat 12 dan 16 berkata demikian. Kata disertai sebenarnya saudara ya. Sama ketika ketika Matius pasal 28 tadi berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat terakhir berkata apa saudara? Ayat 20. Saudara ingat? Ketahuilah aku menyertai engkau. Sama. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus juga dikatakan malaikat kepada Gideon. Aku menyertai engkau. Sebenarnya kata disertai itu bukan berarti Anda akan hidup terus. Bukan berarti Anda akan tidak mati atau tidak punya halangan. Kata disertai ini artinya saudara diberi kemampuan untuk melakukan. Sebenarnya saya tidak mampu memimpin. Tapi ketika Tuhan memilih dan menyuruh dan engkau mau melangkah. Sekali lagi mau melangkah. Tuhan kasih kemampuan dan munculkan potensi sebagai pemimpin. Itu artinya diberi kemampuan. Arti lain dari menyertai adalah Tuhan memberikan karunia-karunia. Secara khusus makanya Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia. Karunia itu banyak, termasuk apa? Karunia memberi, karunia menasehati. Makanya kalau saudara berkata aku gak bisa apa-apa, keliru besar. Saudara punya potensi ketika kita ingat kita ada dalam satu kapal yang sama yang namanya kapal penyelamat. Kita akan punya detak jantung sama, punya mesin yang sama yang mengarah bahwa kapal kita harus menyelamatkan jiwa. Makanya kalau saudara hanya berkata saya hanya bisa memberi. Tuhan berkata kalau kamu memberi, taburlah benih di mana saudara? Di tanah yang kering atau tanah yang subur? Tanah yang subur. Tanah yang baik apa tanah yang tidak baik? Tanah yang baik. Tanah yang baik itu tanah yang menghasilkan tuaian. Gereja kita ini gereja seperti ladang, seperti tanah. Gereja kita menghasilkan tuaian, menghasilkan jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara menabur benih ke sini, saudara memberikan keuangan, saudara memberikan tenaga, sekalipun saudara tidak cakap berkata-kata, tapi kalau visinya sama, misinya sama, selamatkan jiwa, Anda sedang menabur di tanah yang baik. Karena itu sebenarnya pesan firman Tuhan pagi hari ini. Ayo kita satukan hati semua. Dengan semua potensi kita, kemampuan kita, ayo kita sama-sama saling bahu-membahu, bersatu ya. Untuk apa saudara? Menyelamatkan jiwa. Kata menyertai itu juga artinya diberi kemampuan atau kekuatan untuk menjalani dan hadapi sampai garis akhir. Saya lihat dan saya baca banyak para penginjil, anak-anak Tuhan yang ternyata ketika baru menginjil, mati. Apakah ini artinya Tuhan tidak menyertai? Tidak. Hebatnya mereka mati dengan tersenyum. Mereka mati dengan gagah berani. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi kata menyertai itu dikasih kekuatan untuk menghadapi. Saudara lihat ketika Tuhan berkata kepada murid-murid, aku menyertai engkau. Apakah berarti murid-murid hidup terus? Enggak, ternyata Petrus mati. Betul saya dihukum. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Banyak murid-murid Tuhan yang lainnya juga mati secara martir.
Apakah artinya Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai. Kata menyertai ini berarti apa? Mereka diberi kekuatan menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Enggak mudah loh saudara. Orang yang bisa menghadapi kematian dengan tetap teguh berpegang pada visi. Saya baca ada penginjil dari Amerika. Mereka sama-sama baru keluar dari sekolah kitab. Seorang laki-laki dan perempuan, mereka memutuskan mereka menikah. Dan setelah mereka menikah, mereka berangkat ke Cina. Pikir mereka nginjil di Cina. Tapi baru sekian bulan di Cina, ternyata kekristenan benar-benar ditindas di sana. Termasuk mereka orang-orang yang nginjil ditangkap oleh komunis Cina. Dan saudara tahu, dua-duanya akhirnya dieksekusi mati. Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Mereka disertai Tuhan. Tapi mereka mati dengan kekuatan dan keteguhan. Mereka berani menghadapi sama seperti ketika Tuhan Yesus menghadapi kematian. Ketika kita dalam satu visi, bukan berarti kita akan terus hidup nyaman. Enggak. Kita disertai Tuhan ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kemampuan, juga diberikan karunia-karunia khusus untuk melakukan tugas Tuhan. Saya juga baca ada di daerah Filipina ya, ada pulau terpencil, masih ada suku pedalaman. Pulau itu benar-benar terlarang ya, namanya tidak salah itu John Allen ya. Dia masih muda dan dia pakai kapal nelayan untuk ke sana ya. Sebenarnya nelayan tidak berani ngantar, dia berangkat sendiri akhirnya. Sampai di garis pantai dia masuk ke tanah itu ya, ke pulau itu. Sudah dikasih tahu kalau orang-orang di sana tidak ramah dan memburu betul ya. Itu ada di dalam berita dan fotonya ada. Sampai ke sana, John Allen ini ternyata apa saudara? Disongsong oleh suku yang ada di hutan itu. Dan dia dipanah, di pinggir pantai, dia dikejar-kejar dan dibunuh. Itu difoto sama orang-orang di garis pantai yang tidak berani ke sana. Dan ketika dia mau dibunuh, John Allen berkata, aku kesini karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Sebenarnya misinya John Allen cuma satu, dia memberitakan Injil, apapun caranya supaya mereka dengan Injil, dan dia berani bayar dengan apa? Hidupnya. John Allen akhirnya mati. Tapi dia mati sebagai benih di pulau itu. Dia mati jadi martir. Apakah ini artinya Tuhan tidak menyertai? Tidak. Tuhan menyertai John Allen. Dan Tuhan kasih kekuatan, keberanian untuk menghadapi kematian. Demi apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara dan saya, mengertilah. Kata Tuhan menyertai kamu senantiasa. Bukan berarti saudara duduk diam di gereja. Tidak berbuat apa-apa. Hanya berkata Tuhan berkati usahaku. Sertai perjalananku. Ketika Anda tidak satu visi dengan Tuhan. Penyertaannya tidak ada. Tapi ketika Anda melangkah dengan visi dan misi yang sama dengan yang dimauai Tuhan. Otomatis Anda disertai Tuhan. Karena bukan Gideon yang minta penyertaan Tuhan, tapi Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau. Bukan murid-murid yang minta disertai Tuhan, tapi Tuhan Yesus berkata, pergi, aku menyertai engkau. Ketika Anda taat, Anda pergi, Anda dalam satu misi yang sama, otomatis Tuhan menyertai saudara semuanya. Ini berita luar biasa. Saya mengingatkan kembali, ya, dalam sebuah kapal penyelamat, itu ada orang yang harus terjun ke laut, ya, yang pakai skoci ngambil orang-orang yang ada di laut. Tapi ada nakoda kapal ya, tidak semuanya terjun ke laut. Kalau semua terjun ke laut, bagaimana kapalnya bisa berjalan? Betul saudara ya? Semua bagi tugas, tapi kapal ini misinya sama, selamatkan jiwa. Ada yang dikasih tugas turun ke laut, ya, menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Ada yang ada di atas, menunggu mereka yang diselamatkan supaya dinaikkan ke atas. Kalau para orang diselamatkan sampai di atas mau diapakan lagi? Ada tenaga medis, mereka yang harus ngasih selimut supaya mereka tetap hidup, bisa bernafas. Cukup itu enggak, ada orang yang masak di dapurnya kapal buat apa? Supaya orang diselamatkan, mereka punya nutrisi, punya kekuatan kembali untuk bergerak, ya saudara, supaya mereka sehat. Semua kerjasama, sekalipun enggak semuanya nyemplung ke laut, tapi saudara tahu, semua kerjasama satu kapal tadi, sepakat kita ada di kapal yang sama, dan misi kita adalah apa saudara? Selamatkan jiwa. Apapun potensimu, apapun yang kau bisa lakukan, ingat baik-baik, mari kita satu hati, satu visi, bahu-membahu melakukan misi Tuhan
selamatkan jiwa. Karena kita dipilih untuk sebuah misi. Puji Tuhan, saya berharap firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Supaya kita tidak hanya enak-enak di rumah dan tidak berbuat apa-apa. Kita ingat salah satu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah misi selamatkan jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya saudaraku, Tuhan sedang memanggil engkau pagi hari ini. Hidup ini Tuhan memanggil engkau untuk engkau mau melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Haleluya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Ya mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Ya aku mau Tuhan, kau pakai Tuhan. Dengan apa yang aku bisa, dengan apa yang aku punya Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari saudaraku, lagu ini mengajak kita untuk kita ambil bagian di dalam kapal penyelamat. Kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita bisa. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih karena firman mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan memilih kami, memanggil kami untuk sebuah misi yang harus kami selesaikan. Tuhan. Beri kami hati Tuhan untuk melangkah ke sana. Beri kami sukacita untuk melakukannya Tuhan. Dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kami Tuhan. Dan Engkau akan memakai seluruh jemaat-Mu yang mau ini Tuhan, memberikan kemampuan, memberikan karunia-karunia, memberikan kekuatan Tuhan. Sehingga kami semuanya sepakat Tuhan menyelamatkan jiwa. Kami mengucap syukur karena Tuhan berbuat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan kita sudah dengar firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan sosial maupun persembahan yang biasa kita lakukan untuk kas gereja. Kita memuji Tuhan Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol
Gusti gandha Gusti saben dina rina wengi gandha Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayam tentrem hatiku rasa seneng saben dina kula amung percaya kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayam tentrem hatiku saya seneng saben dina kula gandha Gusti saben dina kula gandha Gusti saben dina kula gandha Gusti. Kita akan mendengarkan, memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita. Ya, saudara semuanya, pengumuman yang pertama adalah sekali lagi kita berdoa supaya untuk kegiatan Natal yang direncanakan tanggal 25 Desember ya berjalan dengan baik dan juga Natal di desa-desa dan kita membutuhkan dana 35 juta ya. Amplop Natal sudah dibagikan bagi jemaat yang beribadah online bisa menghubungi staf gereja untuk meminta amplop persembahan Natal ya. Untuk hari Rabu ada spiritual breakthrough, saudara bisa melihat di channel YouTube jam 6 menambah nutrisi iman kita saudara ya. Ini sangat bagus sekali, linknya saudara bisa bagikan kepada teman-teman di luar gereja kita supaya mereka juga diberkati Tuhan ya. Komsel-komsel berjalan seperti biasanya baik online maupun offline ya. Semangat berkomsel supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi dan kami mengundang jemaat untuk hadir ya di tempat ini karena doa adalah kekuatan dari sebuah gereja saudara ya. Kita juga ibadah anak sudah berjalan normal seperti biasa mulai minggu ini. Diperuntukkan untuk kelas 2 SD sampai kelas 6 SD ya. Ibadah anak juga 3 kali sesuai dengan ibadah umum ya. Ibadah hari Minggu seperti biasa jam 7, jam setengah 9 dan jam 4 sore ya. Untuk online jam 7 pagi ya. Untuk anak-anak online jam 8 pagi ya. Jadi anak-anak yang belum berani ke gereja juga masih disediakan ibadah online. Kamuda hari Sabtu ya jam setengah 7 ya. Betul ya. Kamuda setengah 7 Sabtu ada di gereja. Kami mengundang untuk Kamuda, mari hadir di ibadah ini supaya gereja kita semakin bersemangat karena anak Kamudanya bersemangat ya. Saya rasa tidak ada pemain yang lain, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur dan kita tutup di dalam doa ya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih buat ibadah pagi hari ini, kami percaya kami diberkati karena ibadah yang dilakukan dengan rasa cukup itu mendatangkan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami juga menjadi berkat buat Kota Ngawi, buat umat-umat Tuhan di Kota Ngawi juga di luar kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang memperhatikan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Saudara-saudaraku perhatikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan percayalah bahwa janji Tuhan, Dia akan menyertai dan memberkati saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah
katakan dia besar, dia besar, dia besar, El Shaddai dia, El Shaddai, El Shaddai, haleluya, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.